Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga seluruh peserta didik Ibu masih tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Kali ini materi di bab 2, mengidentifikasi unsur kebahasaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan. Ini masih lanjutan di materi sebelumnya ya, di bagian 1. Mari simak materinya. A. Mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan pada penulisan surat lamaran meliputi yang pertama, kalimat efektif, yang kedua, penggunaan ejaan yang di dalamnya membahas tanda baca, huruf kapital, dan kata baku. Berikutnya, santun. Yang terakhir, persuasif. Selain harus menggunakan kalimat efektif dan ejaan yang benar, bahasa yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan haruslah santun, terutama pernyataan maksud di bagian pembuka dan harapan di bagian penutup. Bahasa yang santun adalah bahasa yang halus, patut, atau memenuhi unsur kesopanan. Bahasa yang santun wajib digunakan karena si pelamar adalah pihak yang sedang memohon pekerjaan yang sangat ia butuhkan. Selain itu, bahasa merupakan cerminan pribadi seseorang. Jadi, pilihlah kosakata yang santun dan memiliki nilai rasa halus sebagai cerminan pribadi yang baik. Sebagai contoh, dalam surat lamaran pekerjaan, di kalimat pertama, atas perhatian Anda, saya ucapkan terima kasih, titik. Itu dianggap kurang santun. Sedangkan di kalimat kedua, atas perhatian Bapak, garis miring Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Itu dianggap lebih santun. Selain itu, bahasa dalam surat lamaran pun sebaiknya bersifat persuasif, yaitu bahasa yang membujuk dan meyakinkan secara halus. Contoh dalam kalimat, saya harap Bapak menerima saya menjadi karyawan di perusahaan ini, titik. Bahasa tersebut kurang persuasif dibanding bahasa di kalimat karena saya berpengalaman di posisi tersebut, kiranya Bapak berkenan menerima saya menjadi karyawan di perusahaan yang Bapak pimpin. Ini lebih persuasif. Ciri-ciri kalimat efektif ada 7. Yang pertama, menggunakan unsur wajib, subjek, dan predikat. Di bawah ini ada contoh. Kalimat pertama, kepada Bapak Jalaluddin diberitahukan bahwa titik-titik. Salah, tidak bersubjek. Kepada Jalaluddin, saya beritahukan bahwa titik-titik. Benar. Apa yang membedakan? Subjeknya dilihat ya, di kalimat pertama itu sudah menggunakan Bapak kemudian menggunakan Jalaluddin sehingga tidak efektif. Contoh yang berikutnya, Saudara Handoko agar segera mengikuti wawancara pada titik-titik. Salah, tidak berpredikat. Kalimat kedua, Saudara Handoko segera mengikuti wawancara pada titik-titik. Benar. Kenapa? Karena di kalimat pertama tidak efektif. Menggunakan kata agar, sudah di situ menggunakan segera kemudian menggunakan agar. Jadi dianggap tidak efektif sehingga kalimat yang efektif itu tidak menggunakan agar ya, yaitu Saudara Handoko segera mengikuti wawancara pada titik-titik. Ciri yang kedua, menggunakan ejaan yang di dalamnya membahas kata baku, huruf kapital dan tanda baca yang benar. Di
Di sini ada 3 contoh. Pertama, untuk kata baku, kami persilahkan Anda untuk mengikuti wawancara. Salah penulisan kata. Kami persilahkan Anda untuk mengikuti wawancara. Benar. Apa yang salah yaitu kata persilahkan dan persilahkan. Karena kata yang baku adalah kata persilahkan. Contoh yang kedua, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih, titik. Salah penggunaan huruf kapital. Kalimat kedua, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. Benar. Huruf kapital di sini adalah di kata Bapak. Karena kata Bapak ini termasuk kata sapaan, maka penulisannya walaupun dia ada di tengah, itu harus menggunakan kapital. Karena kata sapaan itu menggunakan huruf kapital yang benar menulisnya. Contoh yang ketiga untuk tanda baca, tempat, garis miring, tanggal, titik, lahir. Salah, penggunaan tanda baca. Yang kedua, tempat, tanggal lahir. Itu benar. Ini tanda bacanya salah ya, karena yang benar itu adalah tempat, baru tanggal lahir. Di kalimat pertama, tempat, garis miring, tanggal lahir, titik. Itu salah, sudah jelas ya. Ciri yang ketiga, tidak pleonastis. Artinya menggunakan kata yang mubazir. Jadi dalam kalimat tidak boleh menggunakan kata yang mubazir. Dalam contoh, pertama, saya sangat ingin sekali menjadi karyawan di perusahaan titik-titik. Salah, mubazir kata sangat dan sekali, sudah jelas. Yang benar, saya sangat ingin menjadi karyawan di perusahaan titik-titik. Contoh di kalimat kedua, Jalan Pemuda 3 nomor 35A, Rawamangun. Salah, mubazir kata nomor. Yang benar, Jalan Pemuda 3 garis miring 35A, Rawamangun. Itu yang benar. Ciri yang keempat, memenuhi unsur kelogisan. Dalam contoh kalimat, bersama surat ini, saya mengajukan lamaran pekerjaan, titik-titik. Salah, tidak logis. Contoh yang berikutnya, dengan surat ini, saya mengajukan lamaran pekerjaan, titik-titik. Benar, karena ini sudah logis ya. Yang logis berikutnya contohnya, bersama surat ini saya lampirkan persyaratan yang titik-titik. Logis, karena yang bersama surat ini yaitu lampiran persyaratan, bukan orang yang melamar, seperti di kalimat yang pertama tadi. Sudah jelas. Ciri yang kelima, menggunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Dalam contoh di kalimat, saya bisa berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulis, titik. Salah pilihan kata. Yang benar, saya dapat berbahasa Inggris secara lisan dan tulis, titik. Ciri yang keenam, tidak ambigu atau bermakna ganda. Dalam contoh, atas perhatian Bapak garis miring Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih, titik. Salah, karena ambigu. Yang benar, atas perhatian Bapak garis miring Ibu, saya mengucapkan terima kasih, titik. Ciri yang ketujuh, memiliki kesejajaran bentuk atau paralelisme. Contoh, saya berpengalaman mendidik, mengajar, dan berlatih, titik-titik. Salah, tidak sejajar. Yang benar, dalam kalimat, saya berpengalaman mendidik, mengajar, dan melatih, titik-titik. Itu yang benar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan.
Mari disimak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran. 1. Surat lamaran ditulis tangan di atas kertas yang bergaris ukuran folio. Tulisan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan satupun. Surat lamaran pun dapat dibuat menggunakan suatu mesin tik atau komputer. Yang kedua, tulislah secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai suatu perusahaan karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. Yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Pergunakan bahasa yang formal karena surat lamaran kerja ini termasuk surat resmi. Jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam pembuatan surat. Yang keempat, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis suatu surat lamaran. Karena surat lamaran ini bisa menampilkan jati diri seseorang, serta sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. Yang kelima, perhatikan kebersihan suatu surat lamaran kerja. Jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus dalam surat lamaran kerja. Jika salah menulis, lebih baik tulis ulang di kertas baru. Jangan menggunakan stipo atau menghapus. Yang keenam, pelamar harus menyebutkan dirinya bukan dengan kata ganti kami, melainkan saya. Pelamar juga harus menyebut pimpinan instansi dengan Bapak atau Ibu jika sudah jelas pemimpinnya. Apabila masih belum jelas, dapat langsung menyebutkan suatu jabatannya. Yang ketujuh, isi secara jelas data diri dan suatu informasi tentang diri Anda, serta lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup, fotokopi identitas diri, serta dokumen-dokumen lain yang menjadi persyaratan. Yang kedelapan, melampirkan sertifikat pendukung. Artinya, jika Anda mempunyai sertifikat yang mendukung, bisa menambahkan. Karena ini nanti jadi nilai plus untuk diri Anda, jangan ragu untuk melampirkannya. Contohnya kalau lulusan SMK itu ada sertifikat PKL atau pemagangan, itu boleh dilampirkan karena itu nanti bagian dari penilaian di perusahaan tersebut untuk merekrut karyawan baru. Baiklah, itu tadi materi yang sudah dipaparkan tentang mengidentifikasi unsur kebahasaan dan menyusun surat lamaran pekerjaan yang di dalamnya ada unsur kebahasaan, kemudian ciri-ciri kalimat efektif, kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan. Itu tadi sudah dibahas, sudah dipaparkan secara jelas. Semoga bermanfaat. Kemudian berlanjut minggu depan masih di surat lamaran pekerjaan dan masih unsur kebahasaan. Ibu cukupkan dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.